Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bermajelis, untuk berkumpul dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mempelajari ilmu agama, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai amal kebaikan yang akan kita dapatkan pahalanya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin tidak sesuai ekspektasi jenengan ya. Karena sekarang sebenarnya jadwalnya Ustadz Abu Aslam hafizahullah, sedangkan ternyata beliau tadi mengabarkan bahwasanya sedang sakit ya. Syafahullah syifaan ajilah. Dan kebetulan juga sebenarnya kami pribadi juga ada ngaji biasanya sama anak-anak remaja, bahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim, adab seorang guru dan juga seorang murid di rumah kami bersama anak-anak remaja. Dan dikabari sama panitia tadi, wis nek ngono ngajine pindah nang misai gitu, timbang ngomong teko kan sing ngaji gitu ya. Ya ala kulli hal wa qaddarallahu ma syafa'al. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan di kesempatan pada maghrib sambil menunggu waktu isya ini kita manfaatkan untuk mempelajari ilmu agama yang bisa kita pelajari. Baik. Untuk pembahasan kali ini ya kami ingin meneruskan saja apa yang sudah biasanya kita bahas di di rumah kami, yaitu membahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Dan pembahasannya sampai pada bab tentang adabil alim ma'a talamidatihi, adab seorang guru bersama dengan muridnya. Ada sekitar 14 adab yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dan sekarang sampai di adab yang ke-12. Jadi ini adab tentang seorang guru terhadap murid gitu. Mungkin yang sering kita dengar adalah murid disuruh beradab dengan gurunya, murid disuruh memiliki akhlak ketika berhadapan dengan gurunya. Tapi yang perlu diketahui juga bahwasanya seorang guru juga harus beradab terhadap muridnya. Seorang guru juga harus berakhlak terhadap muridnya. Jadi sebenarnya adab dan akhlak ini bukan hanya dari murid ke guru, akan tetapi bahkan dari guru kepada muridnya. Nah, beliau membahas sekitar 14 adab, dan pembahasan sekarang adalah pembahasan yang ke-12. Faqala al-musannif rahimahullah taala, telah berkata penulis kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala, wa tsani asyara, dan yang ke-12, adab yang ke-12, beliau mengatakan idza ghaba, ketika tidak hadir, ba'dud dhalabati, sebagian dari muridnya, au mulazimil halaqati,
atau orang-orang yang hadir dalam atau murid yang hadir dalam halaqah ilmunya, zaidan yang melebihi anil adati dari kebiasaan yang hadir. Sa'alah hendaknya seorang guru bertanya anhu tentang yang tidak hadir tersebut. Wa an ahwalihi dan tentang kondisinya. Wa amman dan tentang orang-orang yata'allaku yang berhubungan bihi dengan orang tersebut. Maka di adab yang ke-12 ini beliau menyampaikan tentang seorang guru itu harus perhatian terhadap muridnya. Seorang guru itu harus senantiasa melihat apakah di antara muridnya tadi ada yang absen atau tidak. Itu sebagai bentuk perhatian dari seorang guru terhadap murid. Ya, bukan hanya di sekolahan sebenarnya. Kalau di sekolahan jelas mesti ada absennya. Tapi bahkan mungkin di TPQ bisa, atau di pengajian semacam ini halaqah di masjid bisa. Ya. Yang biasanya hadir kok ternyata nggak hadir, maka termasuk adab ya, seorang guru adalah menanyakan ketika orang itu biasa hadir kok dungaren ngoten nggih. Kok dungaren nggak hadir. Maka hendaknya dia bertanya tentang kondisinya, ya, tentang kenapa dia tidak hadir, alasannya. Bertanya dari siapa? Bertanya dari orang-orang yang dekat dengan orang tersebut, yang ada hubungannya. Fa illam yukhbir, dan jika orang yang ada hubungannya dengan yang tidak hadir tadi tidak memberikan kabar, ya, anhu tentang orang tersebut yang tidak hadir, bisyai'in dengan suatu apapun, arsala ilaihi, maka seorang guru boleh mengirim utusan untuk mendatangi muridnya tadi. Au qasada manzilahu binafsihi, atau dia sendiri yang datang ke rumah muridnya. Wa huwa afdalu, dan itu yang lebih utama. Jadi di sini beliau menyampaikan kalau seandainya seorang guru itu mendapati ada murid yang tidak hadir, kalau misalkan ada kabar tentang sakit atau apa, ya didatangi ke rumahnya, dijenguk. Dan itu yang membangun kedekatan antara guru dengan murid. Karena dalam mempelajari atau dalam belajar ilmu agama Islam itu bukan hanya menyampaikan isolul ma'lumat, bukan hanya menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya adalah teori saja, bukan seperti itu. Tapi ketika seorang belajar agama itu bukan hanya teori yang didapat, tapi juga ada ikatan batin di situ. Dan yang paling penting adalah barokah ilmu. Ya, jadi bukan ilmu agama itu bukan hanya masalah hafal berapa hadis atau masalah kecerdasan dalam hafalan Al-Quran atau yang lain sebagainya, tapi juga dalam proses seorang itu belajar. Ya. Dan itu yang sering disebut dengan mulazamatul ustadz atau mulazamatul syekh. Ya. Jadi berhubungan dekat dengan seorang guru itu sangat penting dalam belajar agama. Seperti itu. Dan guru juga harus berusaha untuk dekat terhadap muridnya. Ya. Wa in kana maridhan, dan kalau seandainya muridnya tadi sakit, adahu, maka dia menjenguknya. Wa in kana, dan jika ada murid tadi fi ghammin, sedang dalam kegundahan, khafadha alaihi, maka dia bersikap lembut terhadap muridnya tadi. Wa in kana musafiran, atau kalau seandainya muridnya tadi sedang safar, yatafaqqadu ahlahu, maka dia bertanya-tanya kabarnya kepada keluarganya atau mencari-cari keluarganya. Wa man yata'allaqu bihi, dan juga yang berhubungan dengan muridnya tersebut. Wa yas'alu anhum, dan bertanya, ya, dan bertanya tentang kondisi dari murid-muridnya yang safar tadi. Wa yata'arradu li hawaijihim, dan seorang guru juga hendaknya dia ikut membantu kebutuhan dari muridnya semampunya. Wa yasiluhum bima amkana, dan juga berusaha untuk membantu semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Ya, seorang guru kalau misalkan muridnya ada sesuatu yang dibutuhkan, maka hendaknya membantunya, ya, sebisa mungkin.
walau bidu'a, meskipun hanya dengan sebatas doa saja. Ya, dan ini juga diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau diberikan bantuan kecuali beliau pasti berusaha untuk membalas bantuan tersebut. Tidaklah beliau diberikan suatu kebaikan dari orang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berusaha untuk membalas kebaikan orang tersebut. Ya. Meskipun walau dengan doa saja. Ya, minimal dengan doa jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan yang semisalnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah. Nah, beliau di sini kemudian menyebutkan alasan kenapa guru harus repot-repot melakukan hal seperti ini. Ya, kita berbicara tentang guru yang mengajarkan ilmu agama. Ya, baik itu di sekolah atau di masjid, madrasah dan sebagainya. Kenapa? Maka di sini musannif beliau melanjutkan alasannya. Wa'lam, ketahuilah, anna talibas salihah, sesungguhnya murid yang soleh itu a'wadu, ya, alal alimi, itu akan kembali kepada orang yang mengajarkannya tersebut, li khairid dunya wal akhirati, dengan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Min aghnan nasi, dan murid tadi itu akan lebih bermanfaat bagi gurunya ketimbang manfaatnya orang paling kaya, meskipun muridnya nggak kaya. Jadi murid yang soleh, kata Mbah Hashim tadi mengatakan, murid yang soleh itu akan lebih bermanfaat kepada gurunya daripada orang yang kaya sekalipun. Ya. Wa aqrabi ahlihi ilaihi, dan juga melebihi manfaat karib atau keluarganya yang dekat kepadanya. Jadi manfaatnya murid itu kepada guru terkadang melebihi manfaat orang kaya terhadap guru tersebut, atau manfaat keluarganya sendiri. Ya, manfaat keluarganya sendiri. Walidzalika, dan oleh karena itu, kana adalah ulama usalafi, para ulama salaf terdahulu, an-nasihuna, yang mereka memberikan nasihat lillahi wa dinihi, lillahi karena Allah, wa dinihi, dan karena agamanya Allah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan para ulama salaf terdahulu? Mereka itu yulquna, mereka melemparkan syabakal ijtihadi, mereka melemparkan jaring kesungguhan, li saidi talibin, untuk mendapatkan meskipun hanya satu murid saja, yantafi'u, yang mana bisa mengambil manfaat annasu, manusia, bihi, dengan murid tadi, fi hayatihim, di kehidupan mereka, wa min ba'dihim, dan orang yang setelah mereka. Salah satu contohnya adalah sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Disampaikan bahwasanya beliau ini banyak membebaskan budak. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa, apa tujuan sahabat Ibnu Abbas membebaskan budak banyak? Murid-murid beliau banyak yang bekas budak. Murid-muridnya sahabat Ibnu Abbas banyak yang mereka itu bekas budak, ya. Seperti Atha, kemudian Sa'id bin Jubair, itu semuanya bekas budak semua. Jadi budak kemudian dibebaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tadi. Salah satu rahasianya, diantara tentu pahala membebaskan budak itu pahala yang besar. Di antara rahasianya, setiap sahabat Abdullah bin Abbas membebaskan budak, budaknya tidak boleh pergi. Budaknya suruh ngaji di rumahnya. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, kalau ilmu itu terputus, maka kebaikan atau ilmu dari guru tadi tidak akan berlanjut menjadi amal soleh atau amal jariyah yang terus mengalir kepadanya meskipun dia sudah wafat ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi kalau ilmunya dilestarikan, maka meskipun dia sudah wafat sampai ratusan atau ribuan tahun, masih ada orang yang mendoakan pada orang tersebut, pada alim tersebut. Ya. Seperti contohnya yang mungkin yang gampang adalah 4 mazhab yang masyhur, mazhab fikih, ya, mazhab Syafi'i, mazhab
Hanafi, Maliki, Hambali. Itu mazhab-mazhab yang masyhur. Ya bisa kita hitung sudah berapa ribu tahun atau mungkin ya sekitar 1000 tahun Imam Syafi'i wafat, Imam Abu Hanifah wafat. Tapi sampai hari ini ya pahala atau manfaat ilmunya itu masih dirasakan oleh kaum muslimin. Dan tentu karena manfaat ilmunya ini, maka beliau-beliau ini pun pasti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membedakan antara seorang belajar ilmu syar'i dengan belajar ilmu umum saja. Itu salah satu keutamaannya. Kemudian beliau melanjutkan, walau lam yakun, dan meskipun tidak ada, lil alimi, bagi orang alim tersebut atau bagi guru tersebut, illa, kecuali talibun wahidun, satu murid saja, yantafi'un nasu, yang manusia mengambil manfaat, bi ilmihi, dengan ilmu dari murid tadi, wa amalihi, dan amalnya, wa zuhdihi, dan kezuhudannya, wa irsyadihi, dan nasihat-nasihatnya, laka fadzalika talibu, maka cukuplah satu murid tadi indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup bagi apa? Cukup bagi guru tadi untuk menambahi pahalanya di akhirat. Karena ketika seorang guru mengajarkan kepada muridnya, kemudian muridnya mengamalkan ilmu tadi, sudah menjadi pahala jariyah bagi gurunya. Kalau muridnya tadi punya murid lagi, ya pahalanya juga mengalir ke murid tadi dan juga ke gurunya yang pertama. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Fa innahu, maka sesungguhnya, la yantakilu, tidaklah berpindah, syai'un, sesuatu, min ilmi ahadin, dari ilmu seseorang, yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat dengan ilmu tersebut, illa, kecuali, kana, ada lahu, bagi orang tersebut, nasibun, bagian, minal ajri, dari pahala. Jadi selama orang yang pertama tadi yang memberikan ilmu yang pertama kepada orang tersebut, ya, ketika diteruskan kepada orang setelahnya, maka orang pertama pasti akan mendapatkan bagian pahala, karena dia adalah yang pertama kali mengajarinya. Itu yang dimaksud. Kama jaa, sebagaimana telah datang fil hadithi, di dalam hadis as-sahih yang sahih, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza mata, ketika meninggal, al-abdu, seorang hamba, in qata'a, terputuslah amalhu, amalnya, illa, kecuali, min thalathin, dari 3 perkara. Ketika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh hubungannya dengan dunia. Sudah habis waktunya di dunia, sudah tidak bisa beramal lagi. Ya. Semuanya terputus kecuali 3 perkara. Apa? Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, berinfak, sedekah, yang mana untuk sesuatu yang terus dimanfaatkan, ya, maka ini bisa menjadi pahala jariyah yang akan sampai kepada kuburnya. Yang kedua, au ilmin, atau ilmu yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat dengannya. Ilmu yang manfaat, ini yang tidak akan terputus juga. Au, atau waladin sholihin, anak yang soleh, yad'u lahu, yang berdoa untuknya, yang berdoa untuknya. Ini adalah dalil beliau, ya, dalil beliau tentang bahwasanya seorang guru itu juga butuh kepada murid. Jadi jangan dikira ketika kita mengajarkan suatu ilmu dari ilmu-ilmu agama, kemudian kita mengira bahwasanya murid itu yang butuh kepada kita. Kita punya ilmu sedangkan dia tidak punya, maka dia yang butuh. Bukan hanya seperti itu. Seorang guru hendaknya lebih bijak. Bukan hanya muridnya yang butuh kepada guru tersebut, bahkan gurunya juga butuh kepada muridnya. Apa jadinya kalau dia guru tapi tidak punya murid? Siapa yang akan mengambil manfaat dari ilmunya? Ya mungkin dia bisa amalkan untuk dirinya sendiri. Tapi apa bedanya dia dengan orang yang soleh, maksudnya orang yang ahli ibadah saja? Ya, sedangkan dalam pepatah dikatakan, ya, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid.
seorang berilmu, satu orang berilmu itu lebih berat bagi setan untuk mengalahkannya ketimbang 10 orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Maka salah satu rahasianya orang berilmu karena kebaikannya akan terus dilanjutkan pada generasi yang setelahnya. Tapi kalau orang yang hanya ahli ibadah saja, belum tentu ya, ibadahnya akan dilanjutkan orang yang setelahnya. Baik. Kemudian Musannif Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah taala beliau melanjutkan wa hadhil ma'ani thalathatu, dan makna dari 3 yang sudah disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maujudatun, ada fi muallimil ilmi, pada diri seorang yang mengajarkan ilmu syar'i. Jadi ketika seorang guru mengajarkan kepada murid satu ilmu dari ilmu-ilmu agama, maka dia itu yang pertama dia juga sedekah. Yang kedua dia juga ada ilmu yang diambil manfaat dengannya. Kemudian yang ketiga dia juga punya orang soleh yang mendoakan untuknya. Jadi di sini waladun soleh itu apakah hanya anak soleh saja? Bukan, waladun soleh yad'u lahu, karena kebiasaan atau secara fitrah orang yang mendoakan atau orang yang kenal dengan kita yang paling dekat adalah keturunan kita. Maka keturunan kita yang biasanya mendoakan kepada kita, anak mendoakan bapaknya atau bapak mendoakan anaknya, kan seperti itu. Adapun orang lain kan jarang. Tapi bukan berarti itu hanya pembatasan. Bukan berarti kalau ada orang lain yang soleh mendoakan untuk kita tidak sampai, bukan. Tapi ini Rasulullah SAW menyebutkan sebagai contoh bahwasanya orang yang paling dekat biasanya adalah anak mendoakan kepada bapaknya. Tapi kalau misalkan bukan anak, ya masih bisa mendoakan pada orang lain. Misalkan murid pada gurunya. Maka di sini beliau menyebutkan bahwasanya 3 perkara tadi yang terputus atau yang tidak akan terputus meskipun seorang itu sudah meninggal, itu ada pada diri seorang yang mengajarkan ilmu. Kemudian beliau menyampaikan, bagaimana bisa? Amma sadaqatu, adapun sedekah. Fa iqra'uhul ilma, maka itu ketika seorang guru mengajarkan kepada murid itu ilmu, maka dia sedang bersedekah ilmu. Karena sedekah tidak harus berupa benda yang terlihat. Bahkan benda yang maknawi pun bisa disedekahkan, seperti ilmu. Ya. Makanya pepatah mengatakan, ya, zakatul ilmi ta'limuhu. Ilmu itu ada zakatnya. Apa zakatnya ilmu? Zakatnya ilmu yang harus mengajarkannya. Jadi bukan untuk konsumsi pribadi seperti itu. Maka amma sadaqatu fa iqra'uhul ilma, maka adapun sedekah jariah tadi, yaitu ketika seorang guru itu mengajarkan ilmu kepada murid, berarti dia sudah bersedekah ilmu. Wa ifadatuhu iyahu, dan guru tadi ketika memberikan faedah-faedah, memberikan nasihat, ya, maka ini berupa bentuk sedekah. Kemudian beliau mengkiaskan bahwasanya sedekah itu tidak harus benda. Beliau mengatakan, ala taro, tidakkah kamu melihat atau memperhatikan qaulahu, ya, sabda Nabi SAW, fil musalli wahdahu, terhadap orang yang sholat sendirian. Mungkin hadisnya sudah kita sering dengar. Ketika sholat sudah selesai, kemudian ada seorang sahabat yang terlambat, kemudian mau masuk masjid, ingin sholat, ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang sudah sholat tadi, man yatasaddaqu ala hadza, siapa yang mau sedekah kepada laki-laki ini? Pertanyaannya, apakah sedekahnya berupa benda? Tidak. Sholat kan bukan benda. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, bertanya pada para sahabat, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Maksudnya apa? Ya membantu orang tersebut untuk berjamaah. Nah, di situ Rasulullah SAW menggunakan lafaz yatasaddaq, artinya sedekah. Ya, maka di sini kita tahu bahwasanya sedekah bukan hanya sesuatu yang berupa barang saja, sesuatu yang maknawi pun bisa disedekahkan. Maksudnya bis sholati ma'ahu, yaitu dengan sholat bersama laki-laki tersebut. Liyahsula, supaya laki-laki, ya, liyahsula, supaya ada lahu bagi laki-laki tadi fadilatul jama'ati, keutamaan sholat berjamaah.
Wa muallimul ilmi, dan seorang yang mengajarkan ilmu syar'i itu yuhassilu, ya, memberikan litalibi, kepada seorang murid, fadilatal ilmi, keutamaan ilmu, ya. Allati, yang mana hiya, keutamaan ilmu tadi itu afdalu, lebih utama, minas sholati, daripada sholat, fi jama'atin, di dalam jamaah, ya. Ada pepatah juga mengatakan, ya, bahwasanya thalabul ilmi afdalu min sholati nafilah, belajar ilmu agama itu lebih utama daripada sholat sunnah, ya. Karena ketika seorang mempelajari ilmu agama, kemudian dia tahu ilmu tersebut, kemudian dia ajarkan, maka ilmunya akan langgeng untuk dirinya. Tapi kalau hanya sholat nafilah saja, ketika dia sholat selesai, sudah, pahalanya sudah habis, tidak akan berlanjut pahalanya untuk dirinya. Wa yanalu biha, dan juga orang tersebut akan mendapatkan dengan keutamaan itu, keutamaan ilmu itu, syarafat dunia, kemuliaan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Kemudian ini yang pertama, bahwasanya seorang muallimul ilm, orang yang mengajarkan ilmu agama, itu bersedekah ketika mengajarkan. Wa ammal ilmul muntafa'u bihi, adapun ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, ya, yaitu yang kedua dari perkara yang tidak putus terhadap satu mayit, ilmun yuntafa'u bihi, fadhahirun, maka ini sudah tampak, sudah jelas, karena dia seorang guru yang mengajarkan ilmu, ya, li'annal muallima, karena seorang yang mengajarkan ilmu, karena adalah dia itu sababan, sebagai sebab, li'isali, untuk menyampaikan atau meneruskan dzalikal ilmi, ilmu tersebut, ila kulli, kepada setiap man, orang, yantafi'u, yang mengambil manfaat, bihi, dengan ilmu tersebut. Karena ilmu tidak bisa tersebar dengan sendirinya, ilmu harus ada perantara yang menyebarkannya, dan perantaranya tentu adalah orang-orang yang sudah mempelajari ilmu tersebut, ya. Wa ammad du'a'u, dan adapun doa, ammad du'a'u salihu, adapun doa yang soleh, fal mu'tadul mustaqirru, maka yang mu'tad, yang menjadi kebiasaan, al mustaqir, yang sudah tetap, ala alsinati ahlil ilmi, itu ada pada lisan-lisannya para ahli ilmu, baik itu yang mengajarkan ilmu atau yang belajar ilmu, wal hadithi, dan juga ahli hadis, qatibatan, ya, secara menyuluh dan pasti, minad du'ai, daripada doa mereka, lima syayikhihim, kepada guru-guru mereka, ya. Bahkan yang paling mungkin sering kita dengar ketika kita ngaji seperti itu, ya, seperti kita ngaji kitab ini atau kitab apapun, ketika kita membaca, salah satu adab yang diajarkan adalah ketika kita membaca, kita berdoa dulu untuk penulis kitabnya. Qal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain, amin. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, doa, ya. Dan yang berdoa biasanya ketika orang baca kitab, itu yang berdoa bukan orang yang tidak pernah sholat, tapi orang yang memang mempelajari ilmu agama, ya. Dan tentu kesolehan ada, lebih dekat kepada mereka ini, ya. Baik, ini adalah adab yang ke-12, adab seorang guru terhadap muridnya. Kemudian selanjutnya, watsalitsu asyara, adab yang ke-13, an yatawadhu'a, hendaknya seorang guru itu bertawadhu', ma'at talibi, bersama dengan muridnya, ketika bersama dengan muridnya, wa kulli mustarsyidin, dan juga terhadap setiap orang yang meminta petunjuk, sa'ilin, yang bertanya, idza, jika, qama, orang tersebut melakukan, bima, dengan apa-apa, yajibu, wajib, alaihi, atas dirinya, min huquqillahi ta'ala, dari hak Allah subhanahu wa ta'ala, wa huquqihi, dan juga hak terhadap guru,
Wa yakhfadhu lahu, dan hendaknya seorang guru itu merendahkan bagi muridnya janahahu, bagian dirinya. Maksudnya ya dia bersikap tawadhu, ya, bersikap tawadhu, tidak mensombongkan diri. Wa yulayyinu lahu, dan melembutkan bagi muridnya janibahu, ya, dirinya, ya. Seorang guru hendaknya bersifat lembut, kemudian juga tidak bersombong diri dan yang semisalnya terhadap muridnya, dengan syarat jika muridnya tersebut memang juga melakukan adab-adab terhadap guru, dan juga murid tersebut memang sudah menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga murid tersebut sudah beradab dalam majelis ilmu seperti itu, maka seorang guru memberikan timbal balik. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala, ya, dalilnya apa? Guru harus seperti ini. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Li nabihi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sedang mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana harusnya kamu, ya, bagaimana seharusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai pengajar ketika itu bersikap terhadap murid-muridnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqfid janahaka, dan lembutlah, ya, kamu, limanittaba'aka, terhadap orang yang mengikutimu, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersikap lembut terhadap para sahabat, yang para sahabat ini yang tentu murid-murid, yaitu murid Rasulullah SAW. Ya, ini dalilnya seorang guru itu juga harus bersikap lembut, ya, bersikap ramah dan santun seperti itu. Wasahha 'anin nabi, dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, auha, memberikan wahyu ilayya, kepada diriku, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yatawadhu, hendaknya orang-orang beriman itu bersikap tawadhu. Wa ma tawadhu'a, dan tidaklah bertawadhu ahadun, seorang, illa, kecuali rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi bukan tawadhu itu malah membuat seorang semakin rendah, ya, bukan, akan tapi tawadhu itu malah membuat seorang semakin mulia. Ya. Terkadang ada, karena mungkin, ya, sikap yang seperti itu, ya, dia merasa kalau dia bersikap tawadhu, ya, bersikap tidak menyombongkan diri, banyak mengatakan wallahu alam, itu akan membuat dirinya lebih turun derajatnya, ya, lebih tidak dipandang di pandangan manusia, bukan. Karena tadi sabda Rasulullah SAW, wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahullah, tidaklah seorang itu bertawadhu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah derajatnya. Makanya kisah yang masyhur, seorang yang bertanya, yang datang jauh dari negeri yang jauh, datang ke Madinah, datang kepada Imam Malik, bertanya sekitar 40 lebih pertanyaan, yang dijawab Imam Malik hanya sekitar 3 atau 4 pertanyaan saja. Yang sisanya adalah ucapan beliau wallahu alam. Maka muridnya, maka orang tadi bertanya, wahai Imam Malik, engkau ini sudah imam, sudah lakopnya Imam Darul Hijrah, imamnya penduduk Madinah, ya, pusat ilmu ketika itu, tapi ditanya kok jawabannya wallahu alam. Bagaimana saya kembali ke kampung kemudian saya mengatakan pada manusia, mereka sudah titip pertanyaan, saya berjalan jauh dan seterusnya. Maka Imam Malik gampang, ya, Imam Malik hanya berkata pada orang tersebut, qul lahum annal malika la ya'lam, katakan pada mereka kalau Malik tidak tahu, gitu aja, sudah, tidak usah dibuat beban. Dan itu bukan berarti Imam Malik malah semakin jatuh di pandangan manusia, bukan. Beliau semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab yang selanjutnya, yaitu tentang seorang guru hendaknya bersikap tawadhu terhadap muridnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang ke-14, adab yang terakhir dari pembahasan adab seorang guru terhadap muridnya dalam kitab ini. Warabi'u asyara,
Dan yang ke-14, an yukhatiba, hendaknya seorang guru itu berbicara kullan kepada setiap minat talabati, dari muridnya, la siyama, lebih-lebih lagi al-fadila, murid yang punya keutamaan, bima fihi, dengan apa-apa yang ada di dalamnya, ya, ta'zimuhu, memuliakannya, wa tauqiruhu, dan menghormatinya, wa yunadihi, dan juga memanggilnya bi ahabbil asma'i ilaihi, dengan nama yang paling dicintai murid tersebut. Ya. Ada misalnya adalah adab tentang kalam, tentang al-khitab atau mukhatabah, tentang berbicara terhadap muridnya. Maka hendaknya seorang guru itu berbicara dengan pembicaraan yang baik terhadap muridnya, dan menunjukkan sikap yang baik, sikap yang sopan terhadap muridnya dalam pembicaraan, seperti itu. Menunjukkan juga bahwasanya guru tadi menghargai muridnya, ya, bukan merendahkan. Kalau memang seandainya murid tersebut memiliki keutamaan, dia anak yang baik, anak yang patuh, anak yang semangat dalam belajar, apalagi seperti itu, ya, maka beliau menyebutkan, kan kalau memanggil, maka carilah panggilan yang paling dicintai oleh murid tersebut, ya. Wa an yurahiba, dan hendaknya seorang guru itu menyambut bitolabati, terhadap para murid yang datang, idza laqiyahum, kalau seandainya guru tadi bertemu dengan para muridnya, wa inda, dan ketika iqbalihim, datangnya para murid tadi, alaihi, kepada gurunya tersebut, ya. Bukan malah seorang guru itu marah berharap untuk dipanggil duluan, gitu ya, ketemu di jalan, ya, kemudian dia tahu itu muridnya, gitu. Mungkin muridnya masih belum melihat, ya, kemudian dia merasa sombong bahwasanya saya guru dan dia murid, akhirnya tidak mau menyapa, seperti itu. Ya, beliau mengatakan seorang guru kalau ada kesempatan menyapa muridnya, ya sapa saja, ya, kalau misalkan muridnya tadi tidak melihat kepada guru tersebut, ya. Sebagaimana Nabi SAW dulu juga menyambut para sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW ke Madinah, ya, beliau menyambut mereka dengan sambutan yang baik. Beliau mengatakan marhaban bi thalibil ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Dan juga Rasulullah SAW menyediakan tempat khusus di masjid Madinah, ya. Dan beberapa sahabat yang datang dari luar Madinah menginap di masjid, kemudian Rasulullah SAW juga menjamu sebaiknya, ya. Dan mereka belajar kepada Nabi SAW, seperti kisahnya sahabat Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau datang dari kampungnya bersama beberapa rombongan untuk belajar kepada Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, sungguh ketika kita hidup bersama Nabi itu, saya tidak pernah melihat Nabi itu melakukan suatu akhlak yang buruk, semuanya baik dan bersikap baik kepada kita. Itu sikap Nabi SAW terhadap muridnya. Kemudian wa yukrimuhum, dan hendaknya seorang guru itu memuliakan murid-muridnya, idza jalasu, jika mereka duduk, ilaihi, kepada guru tersebut, wa yu'nisuhum, ya, dan bersikap lembut terhadap mereka, bisu'alihi, dengan pertanyaan-pertanyaan, an ahwalihim, tentang kondisi mereka, kondisi murid-muridnya, wa ahwali, dan kondisi-kondisi man yata'allaku, orang-orang yang berhubungan bihim, dengan mereka, ba'da raddi salamihim, setelah membalas salam mereka, ya. Jadi ya basa-basi, gitu ya. Intinya basa-basi, ditanya bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, dan sebagainya. Itu sebagai bentuk perhatian seorang guru terhadap muridnya. Wa yuqabiluhum, dan hendaknya seorang guru itu menyambut murid-muridnya bi talaqatil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri, ya, wa dhuhuril busyri, dan juga menampakkan kegembiraan, wa husnil mawaddati, dan juga dengan kasih sayang, kebaikan, wa idhari syafaqati, dan juga menampakkan kelembutan, ya. Jadi guru menyambut muridnya dengan sebaik mungkin, ya. Guru menyambut muridnya dengan sebaik mungkin, ya, bukan dengan bermuka masam, gitu ya, ya.
Kemudian beliau menyebutkan wa yazidu fi dzalika, dan hendaknya menambahi dalam hal yang sudah disebutkan tadi, ya, liman terhadap orang atau terhadap murid, yurja yang diharapkan falahuhu keberhasilan murid tersebut, wa yadharu dan tampak solahuhu kebaikannya, ya. Terlebih lagi terhadap murid yang kelihatan, nah ini insya Allah hati gitu kan, karena kan nggak semua, nggak, kalau di pondok gitu, nggak semua anak pondok kan jadi gitu kan ya. Jadi ada yang mondok kemudian keluar ya sudah lupa ilmunya atau apa gitu ya. Ya, dan ada kisah, banyak suatu ketika ada seorang yang mengatakan ketika ngaji seperti itu, ya kasih tahu ya, kalau misalkan dari 10 anak itu ada yang maksudnya sudah apa jadi temenan gitu ya, sudah belajar ilmu beneran, konsentrasi dengan ilmu dan melanjutkan studinya untuk mempelajari ilmu agama, itu alhamdulillah sangat bersyukur. Dan kata Allah, ya memang cuma jadi satu, yang 10 tadi sudah hilang semua gitu. Nah, terhadap orang yang seperti ini, maka hendaknya lebih ditambahi lagi perhatiannya, ya, lebih ditambahi lagi perhatiannya. Dan juga kalau bisa juga didoakan supaya memang muridnya tadi benar-benar ikut melanjutkan perjuangan guru tersebut dalam menyampaikan ilmu. Kemudian beliau menutup wabil jumlah, maka secara umum atau kesimpulannya, fahum, maka sesungguhnya para penuntut ilmu itu, orang yang belajar ilmu agama itu adalah wasiatul Rasulillah. Mereka itu sebenarnya adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fima rawahu, sebagaimana yang telah diriwayatkan Abu Sa'idin Al-Khudri, oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, innan nasa, sungguhnya manusia, lakum, untuk kepada kalian, tabaun, itu mengikuti, wa inna, dan sungguhnya rijalan, akan ada para laki-laki, orang-orang, ya'tunakum, yang akan mendatangi kalian, yaitu para sahabat, min aqtaril ardi, dari penjuru bumi, yatafaqqahuna, mereka mempelajari, belajar fiddini, dalam masalah agama. Fa'idha ataukum, dan jika mereka mendatangi kalian, fastausu bihim khaira, maka aku wasiati kalian untuk berbuat terhadap mereka dengan kebaikan. Itu wasiatnya Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Jadi para sahabat sudah diwanti-wanti, nanti kalau sudah saya meninggal, maka agama ini tidak akan pudar, agama ini akan terus berkembang. Dan berkembangnya agama tentu dengan wujud atau adanya orang-orang yang belajar ilmunya. Maka ketika saya meninggal, kalian wahai para sahabatku, itu akan didatangi orang-orang dari penjuru dunia, ya, yaitu para tabi'in. Dan memang benar apa yang dalam hadis ini, selepas Rasulullah SAW wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh sahabat Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh sahabat Umar, dan di zaman sahabat Umar Futuhatul Islamiyah, jadi pembebasan kota-kota, perluasan daerah kaum muslimin menjadi semakin luas, dan semakin banyak kaum muslimin yang datang dan masuk kepada agama Islam, dan akhirnya mereka belajar, ya. Dan benar itu terjadi, ya'tunakum min aqtaril ardi, mereka datang dari penjuru-penjuru dunia, ya. Datang kepada siapa? Ya, datang pada para sahabat. Datang pada para sahabat. Dan ketika diberikan wasiat seperti ini, banyak juga dari para sahabat ini tidak mau tinggal diam. Dalam artian mereka tidak mau menunggu di Madinah. Sudah biar mereka datang ke Madinah saja, tidak. Mereka bahkan keluar dari Madinah untuk menyambut orang-orang yang ingin belajar ilmu agama. Makanya yang terkenal misalkan kalau Abdullah bin Umar sebagai syekhnya ahli Madinah, kalau Abdullah bin Abbas sebagai syekhnya ahli Mekah, kalau Abdullah bin Mas'ud sebagai syekhnya ahli Syam, ya, guru bagi penduduk Syam, ya. Kalau Abdullah bin Amr bin As, maka beliau guru di Mesir, karena bapaknya Amr bin As itu yang membebaskan kota Mesir. Maka para sahabat yang alim-alim ini, yang memiliki ilmu ini,
berpencar juga ke penjuru dunia untuk menyebarkan ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di penutupnya Rasulullah SAW mengatakan, fa idza ataukum, kalau orang-orang yang ingin ngaji kepada kalian itu ya, datang kepada kalian dari tempat-tempat yang jauh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastausu bihim khaira, maka kuwasiatkan berbuatlah baik terhadap mereka. Ya. Berusaha mengajarkan ilmu yang sudah ditinggalkan Rasulullah SAW, mengajari mereka dengan adab-adab Islam, mengajari mereka akidah yang benar, ya. Dan juga bukan hanya masalah isal maklumat, ya. Sekali lagi bahwasanya belajar ilmu agama itu bukan hanya tentang pengetahuan saja, bukan hanya tentang teori saja, bukan tentang hanya hafalan-hafalan atau masalah yang lain sebagainya. Tapi juga yang penting juga adalah prosesnya, tentang barokah ilmu tadi, tentang bagaimana proses belajarnya, dan juga bagaimana tentang hubungan seorang murid terhadap gurunya. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas. Kemudian bab yang selanjutnya, ya, beliau mengatakan al-babus tsamin, bab yang ke-8, yang bab terakhir dalam kitab ini, fi adabin, dalam pembahasan adab-adab ma'al kutubi, bersama kitab-kitab. Karena seorang yang belajar ilmu agama tidak mungkin dia lepas dari satu buku. Ya. Kalau tidak buku yang dibaca, ya mungkin catatan. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ya. Bahwasanya ilmu itu adalah buruan, sedangkan menulis itu adalah ikatannya. Ya. Ya. Maka seorang penuntut ilmu atau seorang yang mengajarkan ilmu, ya, dia senantiasa dekat dengan buku dan juga tulisan. Maka di sini beliau pun menutup kitab yang membahas tentang adab guru dan murid ini dengan pembahasan adab seorang guru ataupun murid terhadap buku atau kitab-kitab yang dimilikinya. Allati, yang mana kitab itu hiya adalah alatul ilmi, merupakan alat dalam belajar. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang berhubungan bitahsiliha, dengan mendapatkan buku-buku tadi, wa wad'iha, dan meletakkan buku tadi, wa kitabatiha, dan juga bagaimana menulis buku tadi, wa fihi khamsatu anwa'in minal adab, dan di dalamnya ada 15 adab. Ini juga salah satu mizah, salah satu keunggulan, perbedaan ketika seorang itu belajar ilmu agama, ngaji, dengan mempelajari ilmu umum. Kalau ilmu umum, ya, buku paket atau LKS, nggak ada pembahasan adab terhadap buku paket fisika misalkan, ini nggak ada. Tapi para ulama saking detailnya dalam agama Islam ini, bahas letak buku itu pun ada aturannya. Meletakkan buku di rak, itu para ulama membahasnya. Bukan hanya beliau ini, Mbah Hasyim Asy'ari ini yang membahasnya, bahkan ratusan tahun sebelum kita banyak ulama sudah membahas. Kalau meletakkan buku di dinding itu atau di rak buku, susunannya seperti ini dulu. Tafsir dulu, kemudian hadis dan seterusnya. Itu ada aturannya. Ini merupakan salah satu keutamaan ilmu Islam dibandingkan ilmu umum yang lainnya. Demikian itu pembahasan bab yang selanjutnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.